KPK menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya sebagai tersangka terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel, sapaan akrabnya, menjadi tersangka karena terbukti menerima uang 3 miliar rupiah. Wamenaker Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan sudah mengenakan rompi tahanan. Selain Immanuel Ebenezer, ada 10 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan bahwa Immanuel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar rupiah. Adapun konstruksi perkaranya, atas penerimaan uang dari selisih antara yang dibayarkan oleh para pihak yang mengurus penerbitan sertifikat K3 kepada perusahaan jasa K3 atau PJK3 dengan biaya yang seharusnya sesuai dengan tarif PNBP, kemudian uang tersebut mengalir ke beberapa pihak, yaitu sejumlah 81 miliar. Dengan rincian nanti akan didetailkan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2024, IBM diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan beberapa pihak lainnya, serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda 4 hingga penyertaan modal pada 3 perusahaan yang terafiliasi PJK3. Kemudian GAH diduga menerima aliran uang sejumlah 3 miliar dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang berasal dari sejumlah transaksi, diantaranya setoran tunai mencapai 2,73 miliar, transfer dari IBM sebesar 317 juta, dan 2 perusahaan di bidang PJK3 dengan total 31,6 juta. Uang tersebut digunakan GAH untuk keperluan pribadi, dibelikan aset dalam bentuk pembelian 1 unit kendaraan roda 4 sekitar 500 juta, dan transfer kepada pihak lainnya senilai 2,53 miliar. Kemudian SP diduga menerima aliran dana sejumlah 3,5 miliar pada kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 yang diterimanya. Pemirsa, KPK merilis hasil operasi tangkap tangan yang menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer. Noel yang mengenakan rompi oranye tak kuasa menahan air mata di hadapan awak media. Immanuel Ebenezer tak kuasa menahan air matanya saat berjalan bersama tersangka lain di konferensi pers KPK. Mantan Ketua Umum Jokowi Mania ini berjalan mengenakan rompi oranye khas takanan KPK sambil menahan tangisnya. KPK menjadikan Ebenezer sebagai tersangka karena terbukti menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Total ada 14 orang yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. Dalam operasi senyap ini, KPK juga menyita sebanyak 15 unit mobil dan 7 sepeda motor serta uang miliaran rupiah. Immanuel Ebenezer meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto. Noel membantah terlibat dalam kasus pemerasan. Saya ingin sekali, pertama, saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf terhadap pelaku. Saya juga ingin klarifikasi bahwa saya tidak di OTT. Pertama itu. Kedua,
Kasus saya bukan kasus pemerasan, agar narasi di luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya. Dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada sedikitpun kasus pemerasan. Dan apa yang kami lakukan... Woi, ada cewek ini, woi! Untuk mengetahui informasi terbaru terkait penetapan tersangka Wamenakar Immanuel Ebenezer, sudah ada rekan Amrina Rida di gedung KPK Jakarta. Selamat sore Amrina, silakan informasi Anda. Iya Diandra dan juga pemirsa, informasi terbaru adalah 11 tersangka yang telah ditetapkan oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 ini sudah ditahan di rutan ataupun juga rumah tahanan cabang KPK Gedung Merah Putih, yang mana 11 orang ini ditahan selama 20 hari ke depan hingga nanti pada tanggal 1 September 2025 untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak KPK. Dan juga Diandra dan juga pemirsa, apabila kita sedikit mengulas berkaitan dengan press conference yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, ini 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya salah satu yang kita tahu ini adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer, lalu pihak-pihak lainnya ini yang berinisial IBM yang merupakan Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022 sampai dengan 2025, lalu juga ada tersangka dengan inisial GAH yang merupakan Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022 hingga 2025. Lalu juga tentunya ada pihak-pihak lainnya, secara total 11 tersangka, yang mana berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari 11 tersangka tersebut, ini 2 diantaranya merupakan dari pihak swasta, dari PT KAM, sementara 9 diantaranya ini merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan adanya proyek sertifikasi K3 yang dinaungi ataupun juga dikoordinasi ataupun juga dikoordinir oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Dan dalam press conference tadi, Diandra dan juga pemirsa, terdapat sejumlah poin-poin yang disampaikan oleh KPK. Diantaranya adalah bahwa operasi tangkap tangan ini dilakukan 2 hari, yakni hari Rabu dan Kamis 20 hingga 21 Agustus 2025, berawal dari adanya laporan masyarakat. Dan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan tadi, KPK mengungkap bahwa terdapat markup tarif sertifikasi, yang mana sejatinya untuk tarif sertifikasi ini berada di angka Rp275.000 saja, namun oleh para tersangka ini di markup sehingga tenaga kerja ataupun juga buruh ini harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta untuk mendapatkan sertifikasi K3. Dan hal ini termasuk dalam tindak pemerasan, dan dari pihak KPK sendiri pun juga menyayangkan karena para korban ataupun juga tenaga kerja pada hal ini mereka harus membayar berkali-kali lipat untuk mendapatkan sertifikasi K3, mengingat sertifikasi K3 ini adalah satu sertifikasi yang memang sangat penting dan juga diwajibkan. Dan terdapat modus-modus yang dilakukan oleh para tersangka dalam melaksanakan tindakan pemerasan, dugaan pemerasan ini, diantaranya adalah modus memperlambat atau bahkan mempersulit sertifikasi K3 bagi mereka yang tidak mau membayar sebanyak Rp6 juta tadi, ataupun juga modus dengan tidak memproses sertifikasi K3 apabila tidak membayar sesuai dengan uang tunai yang ditetapkan oleh para tersangka ini. Dan dari pihak KPK juga menyebutkan bahwa dalam dugaan pemerasan ini kurang lebih terdapat Rp81 miliar yang mengalir kepada 11 tersangka pada periode tahun 2019 hingga tahun 2024. Sementara demikian, kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum terhadap Wamenakar Immanuel Ebenezer yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. Saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK, dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Ya, ikuti proses hukum yang ada. Ya.
Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah uang tunai serta puluhan kendaraan dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. OTT dilakukan terkait dugaan kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Inilah 7 motor yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Wamenaker Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Sejumlah kendaraan roda 2 yang disita oleh KPK mayoritas merupakan pabrikan Italia, mulai dari Ducati dengan berbagai tipe hingga Vespa. Adapun harga motor yang disita KPK ini berkisar antara ratusan juta rupiah dan yang tertinggi Ducati Multistrada yang mencapai 1,3 miliar rupiah. KPK juga menyita sebanyak 15 mobil dalam OTT terhadap Immanuel Ebenezer. Mobil sitaan ini terdiri dari berbagai merek, dari pabrikan Eropa hingga Jepang. Ada juga yang menarik perhatian, yakni mobil Nissan GT-R Skyline dengan harga kisaran 3-6 miliar rupiah. Selain 22 kendaraan, KPK juga menyita sejumlah uang tunai. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainus melaporkan. Dan pemirsa, kita akan melihat harta kekayaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer berikut ini. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per bulan Januari 2025, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel memiliki tanah dan bangunan senilai 12,14 miliar rupiah, alat transportasi senilai 3,33 miliar rupiah, harta bergerak lain senilai 109 juta rupiah, sementara itu untuk kas dan setara kas sebesar 2,02 miliar rupiah. Total harta kekayaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini mencapai 17,62 miliar rupiah. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Padahal Noel pernah mengaku menolak banyak tawaran suap yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Dan mereka mayoritas nyaman dengan apa yang saya lakukan ya. Karena kan saya tidak minta duit, minta uang ya, minta uang. Lantas kita juga nggak mau meres dan sebagainya, gitu. Ini kadang-kadang kan ada perusahaan ini salah, datengin, cincai minta duit. Ya. Akhirnya pengusaha-pengusaha juga muak ngeliat hal ini. Abang udah ada yang pernah nawarin belum? Kalau nawarin banyak sebetulnya. Tapi gue nggak mau, gue harus menjaga integritas. Berapa bang nawarinnya? Banyak. Angkanya lumayan lah. Menurut gue itu bisa sejahtera kok untuk berapa tahun lah, gitu. Yang jelas pasti miliaran, gitu. Pasti miliaran, nggak mungkin kecil. Akhirnya gue bisa ngebaca, oh iya. Contoh sederhana lah, misalnya platform digital. Ya itu mereka berkali-kali lah ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kayak begitulah kan. Tapi gue bilang nggak bisa. Gue harus golkan dulu keinginan para driver ojek online. Setelah itu kalian mau ngasih bonus terserah. Ini nanti KPK denger nih, jadi barang bukti nih. Tapi prinsip saya itu, yang penting ketika perjuangan ini sudah selesai, lantas apa yang menjadi cita-cita kawan-kawan yang saya perjuangkan dan ketemu dengan apa yang saya inginkan juga. Selebgram Lisa Mariana tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat siang. Lisa menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus korupsi pengadaan iklan. Lisa tiba di gedung KPK bersama dengan pengacaranya. Tanpa banyak bicara, Lisa langsung masuk ke dalam Gedung Merah Putih KPK dan berjanji akan kooperatif menjalani pemeriksaan. Lisa diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan iklan di sebuah bank. Dalam kasus ini, KPK telah menjerat 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan tersebut. KPK juga telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi agar mencegah mereka ke luar negeri.
Pemirsa, selama 2 jam selebgram Lisa Mariana menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Didampingi kuasa hukumnya, Lisa dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di salah satu bank. Kesaksian Lisa guna membantu penyidik mengurai kasus yang menelan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Ya. Apa yang ditanyakan oleh penyidik KPK, Mbak? Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Sudah bisa dimulai? Yuk. Ya, sedikit kasih di belakang. Oke, hari ini sudah selesai saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. Iya, Ridwan Kamil ya. Iya. Ridwan Kamil. Gitu. Beberapa jam pertanyaannya apa aja yang Aliran dana aja. Ya. Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Tapi sekitar 2 jam saya di dalam gitu. Untuk masalah itu karena masih ada pemanggilan lanjutan nanti. Jadi tadi masih seputar pertanyaan ya lebih ke permasalahan BJB dengan Pak Ridwan Kamil aja. Tapi kalau ke depannya karena ini ada panggilan selanjutnya itu aja sih. Nanti kita nunggu kabar dari KPK sendiri kapan dikirim surat pemanggilan selanjutnya. Yang jelas sudah valid ini mengenai kasusnya Pak Ridwan Kamil di Bank BJB. Begitu. Kenapa? Kami kan nanti masih harus mengumpulkan bukti-bukti. Makanya kami menunggu nanti pemanggilan selanjutnya untuk menyerahkan bukti-bukti yang diperlukan di KPK. Itu aja. Masalah nanti aliran dana ataupun teknis yang lainnya, saya rasa ya KPK lah yang lebih berhak untuk berbicara. Itu aja ya. Alhamdulillah saya tidak dipersulit karena saya sangat kooperatif. Gitu. Iya. Ya kan buat anak saya. Benar. Berapa banyak dan berapa? Ya saya tidak bisa sebut nominalnya ya. Nggak ada. Nanti di KPK sendiri. dari kapan sampai kapan? 2 digit. Nggak ada. Udah teknis itu. Ya, pokoknya alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Saya bersyukur banget hari ini. Dah aja. Ya, oke. Ya saya mau lanjut istirahat. Udah cukup lah. Udah durasi cukup. Udah. Kita hari ini terfokus permasalahan pemanggilan sebagai saksi untuk permasalahan BJB. Jadi kalau bicara untuk masalah DNA hasilnya kan kemarin sudah cukup. Pada saat menerima Ya, dan tadi kan terakhir menurut keterangan dari Lisa sendiri, ya kan sudah ada tersangka 5 orang dan selanjutnya akan lebih banyak. Sebelumnya pemirsa, pada Rabu kemarin Lisa Mariana mengamuk dalam siaran langsung di akun media sosial miliknya. Usai Barreskrim Polri mengumumkan hasil tes DNA anaknya tidak cocok dengan Ridwan Kamil. Lisa Mariana pun berjanji akan membongkar kasus korupsi proyek pengadaan iklan di salah satu bank yang menyeret nama Ridwan Kamil. Sambil menangis, Lisa Mariana mengamuk saat siaran langsung di akun media sosial miliknya setelah polisi mengumumkan hasil tes DNA anaknya tidak cocok dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Lisa mengungkapkan kekecewaannya dan menduga ada rekayasa dalam proses pemeriksaan DNA. Selain itu, Lisa berjanji akan membongkar kasus korupsi proyek pengadaan iklan di salah satu bank yang menyeret nama Ridwan Kamil. Pejuang Palestina melakukan penyergapan yang menargetkan kendaraan militer Israel. Mereka menggunakan bahan peledak dan peluru anti-tank untuk menyerang pasukan Israel. Brigade Al-Quds bekerjasama dengan Brigade Al-Qassam melakukan penyergapan yang menargetkan kendaraan militer Zionis Israel. Penyergapan tersebut dilakukan di timur distrik Al-Sujaya di kota Gaza, Palestina. Brigade Al-Quds pun merilis rekaman detik-detik penyergapan yang mereka lakukan terhadap pasukan militer Israel.
Mereka menargetkan kendaraan militer Israel dengan menggunakan bahan peledak dan peluru anti-tank. Mereka mengubur bahan peledak di jalan-jalan yang dilalui oleh kendaraan militer Israel. Penyerangan ini dilakukan di tengah memanasnya situasi di Gaza, di mana Israel mulai melakukan langkah awal untuk mengambil alih kota Gaza. Israel mengebom tenda pengungsi di timur kawasan Deir al-Balah, Gaza Tengah. Lebih dari 100 tenda pengungsian hancur. Inilah detik-detik serangan udara Israel yang kembali mengguncang Gaza Tengah pada Kamis waktu setempat. Serangan tersebut menghantam kamp pengungsi Palestina di Deir al-Balah. Serangan terjadi hanya beberapa jam setelah militer Israel umumkan rencana operasi besar-besaran untuk mengambil alih kota Gaza. Lebih dari 100 tenda pengungsian hancur dan memaksa banyak keluarga yang sebelumnya sudah mengungsi untuk kembali kehilangan tempat tinggal. Serangan tersebut menambah daftar panjang penderitaan warga Gaza. Sementara militer Israel bersiap mengerahkan lebih dari 60.000 tentara cadangan untuk melakukan operasi darat di kota Gaza. Pemirsa, miris, kasus kelaparan akut di Palestina berdampak dengan sindrom kelumpuhan dan cacat genetik. Sementara itu, rumah sakit masih bergulat dengan krisis obat-obatan. Satu persatu anak-anak Gaza mulai terkena sindrom lumpuh layu atau akut flaccid paralysis. Berdasarkan catatan di Rumah Sakit Nasser Khan Younis, lonjakan kasus ini semakin tinggi. Penyakit ini bermula dari tungkai bawah, kemudian menyebar ke tungkai atas dan otot dada. Hal ini sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan kelumpuhan pada pernafasan. Sementara itu, pihak rumah sakit masih bergelut dengan krisis stok obat-obatan. تم أخذ عينات من البراز من هؤلاء الأطفال وإرسالها إلى داخل الخط الأخضر وإلى الأردن. تبين وجود فيروس يسمى انتروفيروس وتبين وجود بكتيريا تسمى كامبيلوباكتر جيجيناي، وهذه البكتيريا وهذه الفيروسات أتت من تلوث مياه الشرب الخاصة بهؤلاء الأطفال بمياه الصرف الصحي، مما يعني أن تدمير منظومة الصرف الصحي في قطاع غزة وانعدام الأمن الغذائي والأمن المائي لدى المواطنين في أماكن النزوح هو السبب الرئيسي في الإصابة في هذا المرض الخطير. Otoritas setempat melaporkan dalam 24 jam terakhir tercatat 269 kematian tambahan akibat kelaparan dan kekurangan gizi. Total kematian termasuk anak-anak. Saat ini blokade jalur bantuan kemanusiaan dibuka, tetapi obat-obatan dan makanan yang kaya gizi justru masih belum bisa memasuki kawasan Gaza. Pemirsa, operasi pengambil alihan kota Gaza disetujui pemerintahan Israel dan akan segera dieksekusi. Namun hal ini ditolak oleh warga Gaza dengan menggelar aksi demo besar-besaran. Ratusan orang menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di kota Gaza Kamis waktu setempat. Hal ini terjadi setelah Israel dilaporkan bersiap melancarkan serangan yang dinantikan di daerah tersebut. Terlebih ketika Perdana Menteri Israel menyampaikan persetujuannya atas pengambil alihan kota Gaza. Israel mengumumkan telah mengeluarkan sekitar 60.000 tentara cadangan sebagai persiapan operasi selanjutnya, yaitu Operasi Gideon. אנחנו בשלב ההכרעה. אני הגעתי היום לאוגדת עזה כדי לאשר את התוכניות שצה"ל הציג בפניי ושר הביטחון להשתלטות על העיר עזה ולהכרעת החמאס. אני מאוד מעריך את ההתייצבות של חיילי המילואים וכמובן של הצבא הסדיר למען המטרה החיונית הזאת. במקביל אני הנחיתי להתחיל במשא ומתן מיידי על שחרור
כל חטופינו וסיום המלחמה בתנאים שמקובלים על ישראל. שני הדברים הללו, הכרעת החמאס ושחרור כל חטופינו, הולכים יד ביד. Dengan dalih mengamankan warga keluar dari zona pertempuran, warga Gaza menilai bahwa mereka diusir dari tanah kelahiran mereka. Mereka pun akan mempertahankan kota Gaza untuk segera bebas dan Israel keluar dari wilayah mereka. Informasi lain pemirsa, kasus ijazah Jokowi memasuki babak baru. Pekan ini Polda Metro Jaya telah memeriksa beberapa saksi terlapor secara maraton, termasuk Roy Suryo, Rismon Syenipar, dan juga Dr. Tifa. Untuk mencari fakta sebenarnya, tim Ais Files menelusuri langsung ke Polda Metro Jaya. Saksikan selengkapnya malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dituduh melakukan pencemaran karena menyimpulkan secara ilmiah ijazah saudara Joko Widodo itu palsu, harus ada barangnya. Kalau ternyata barang itu tidak ada, jangan-jangan barang ini memang palsu. Saya meminta Pak Kapolda, Pak Wakapolda, Pak Dirkrimum dan Pak Wadirkrimum untuk segera memproses panggilan lanjutan terhadap Roy Suryo CS. Apabila terus-menerus mengulangi perbuatannya, sudah sepantasnya polisi boleh melakukan penahanan. Sudah ada mens rea, sudah ada niat kurang bagus ya untuk tidak menunjukkan itu. Dan dari pertanyaan itu tidak ada satupun yang tentang ijazah. Karena yang dihadapin ini terus terang aja ini dablek semua orang-orangnya. Banyak orang cari panggung di sini. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggelar rapat koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan daerah di Sulawesi Utara. Rapat ini membahas program pemberantasan korupsi di Provinsi Sulawesi Utara. Jajaran pimpinan daerah mulai dari gubernur, wali kota, bupati, hingga pimpinan partai politik di Sulawesi Utara mengikuti rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Gedung Merah Putih Kuningan, Jakarta Selatan. Rapat yang turut dihadiri Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Utara, Rudi Mevo Rumengan ini membahas program pemberantasan korupsi yang akan dilaksanakan di seluruh pemerintah daerah di 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Ya, baik, terima kasih. Kami sebagai masyarakat Sulawesi Utara sangat mendukung program KPK ini, rakor di KPK ini masalah korupsi bersama kepala daerah yang ada di Sulawesi Utara, dan kami juga selalu mendukung khususnya Pak Gubernur Sulawesi Utara karena program utamanya Pak Gubernur Sulawesi Utara itulah memberantas korupsi. Pemberantasan korupsi yang masif di tiap daerah di Indonesia akan berkontribusi bagi kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Sadu Santo Budi, Yudi Richard, iNews melaporkan. KPK menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 10 orang lainnya sebagai tersangka terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel, sapaan akrabnya, menjadi tersangka karena terbukti menerima uang sebesar 3 miliar rupiah. Wamenaker Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan sudah mengenakan rompi tahanan. Selain Immanuel Ebenezer, ada 10 orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Ketua KPK Setio Budianto mengumumkan bahwa Immanuel terbukti menerima uang sebesar 3 miliar rupiah. KPK merilis hasil operasi tangkap tangan yang menjerat Wamenaker Immanuel Ebenezer. Noel yang mengenakan rompi oranye tak kuasa menahan air mata di hadapan awak media.
Immanuel Ebenezer tak kuasa menahan air mata saat berjalan bersama tersangka lain di konferensi pers KPK. Mantan Ketua Umum Jokowi Mania ini berjalan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK sambil menahan tangisnya. KPK menjadikan Ebenezer sebagai tersangka karena terbukti menerima uang 3 miliar rupiah dalam dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Total ada 14 orang yang ditangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan di Jakarta. Dalam operasi senyap ini, KPK juga menyita sebanyak 15 unit mobil, 7 sepeda motor, dan uang miliaran rupiah. Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta semua pihak menghormati proses hukum terhadap wamenager Immanuel Ebenezer yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. Saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Ya, ikuti proses hukum yang ada. Ya. Pemirsa, kita akan melihat harta kekayaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per bulan Januari 2025, Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel memiliki tanah dan bangunan senilai 12,14 miliar rupiah, alat transportasi senilai 3,33 miliar rupiah, harta bergerak lain senilai 109 juta rupiah, sementara untuk kas dan setara kas sebesar 2,02 miliar rupiah. Dan total harta kekayaan Wakil Menteri Ketenagakerjaan ini mencapai 17,62 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah uang tunai serta puluhan kendaraan dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. OTT dilakukan terkait dugaan kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Diandra Mukni, pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Inilah 7 motor yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi dari operasi tangkap tangan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Wamenager Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3. Sejumlah kendaraan roda 2 yang disita oleh KPK mayoritas merupakan pabrikan Italia, mulai dari Ducati dengan berbagai tipe hingga Vespa. Adapun harga motor yang disita KPK ini berkisar antara ratusan juta rupiah dan yang tertinggi Ducati Multistrada yang mencapai 1,3 miliar rupiah. KPK juga menyita sebanyak 15 mobil dalam OTT terhadap Immanuel Ebenezer. Mobil sitaan ini terdiri dari berbagai merek, dari pabrikan Eropa hingga Jepang. Ada juga yang menarik perhatian, yakni mobil Nissan GT-R Skyline dengan harga kisaran 3-6 miliar rupiah. Selain 22 kendaraan, KPK juga menyita sejumlah uang tunai. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.